warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Salwa Kurnia, jurusan Bisnis Digital dari ITN Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan Microsoft Excel dari mata kuliah PTIK. Pelajaran pertama adalah dasar Microsoft Excel. Untuk memulai menggunakan Excel, kita harus mengenal Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Microsoft Excel adalah aplikasi lembaran yang kuat dan memiliki fitur untuk menghitung, membuat gambar, pivot table, dan bahkan ada beberapa cara untuk menjalankan aplikasi Excel. Salah satunya mengklik 2 kali shortcut aplikasi Excel atau klik tombol menu Windows pada taskbar. Ini akan membuka menu. Lalu di bawah menu ada fungsi pencari, ketik Excel lalu klik search. Hasil pencarian akan menunjukkan Excel dan aplikasi terkait lainnya. Klik Excel untuk menjalankan aplikasi tersebut. Ketika sudah membuka aplikasi Excel-nya, kita akan ditemukan oleh Excel Workspace. Workspace ini tampak cukup rumit untuk pemula, tetapi sesungguhnya hal ini didesain agar mudah dipahami oleh sebagian orang. Gambar di bawah ini menunjukkan dan menerangkan fungsi yang paling sering digunakan pada workspace. Silahkan dilihat ya. Nanti di slide berikutnya saya akan menampilkan apa fungsinya raw number, name box, file tab, dan lain-lain. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, jadi silahkan stop videonya jika ingin membaca. Seperti yang Anda bisa lihat dari gambar di atas, ribbon dari Excel 2007 yang bawah ini ya, yang bawah, dan Excel hampir sama. Perbedaannya hanya pada 2007 akses dari fungsi pada tab file Anda perlu klik logo Office. Perbedaannya hanya itu. Lalu kita beralih untuk membuat buku kerja baru. Untuk membuatnya, klik tab file pada pojok kiri atas, pilih tombol new di bawah. Anda akan diberikan pilihan untuk menggunakan blank workbook, sebuah contoh, atau menggunakan sampel contoh. Setelah Anda menentukan pilihan, Excel akan membuka buku kerja yang Anda pilih. Catatan, Anda juga dapat membuat buku kerja kosong menggunakan Ctrl+N. Untuk menjelajah buku kerja, menjelajah menggunakan mouse. Mouse mengoperasikan sebuah pointer pada layar. Mengaktifkan sel, klik left mouse button. Untuk memilih serangkaian address sel, klik dan tahan sel yang aktif lalu arahkan ke sel yang ingin Anda pilih. Gulir mouse akan menggulur lembaran ke atas atau ke bawah. Untuk menyalin secara cepat satu sel ke sel lainnya pada sel aktif yang ingin Anda copy, klik dan tahan ke pojok kanan bawah dari sel lalu seret secara vertikal atau horizontal. Nah, ini untuk menjelajah menggunakan keyboard yang tadi mouse. Bisa dibaca sendiri ya. Dan ini untuk daftar perintah atas perintah shortcut menggunakan keyboard dapat dilihat pada menu Help Office. Berikut adalah perintah shortcut yang paling sering digunakan. Anda juga dapat mengakses ribbon melalui keyboard menggunakan tombol Alt dan menekan tombol yang bersangkutan. Ctrl C, V, X, seperti itu. Lalu Microsoft Excel juga dapat bekerja dengan angka dan data. Sebuah sel Excel hanya dapat membuat data-data sebagai berikut: nilai angka, nilai alphanumerical text, dan formula atau fungsi. Pada nilai angka akan menunjukkan kuantitas beberapa tipe, contoh angka, mata uang, berat, tanggal, dan waktu. Maaf yang ini typo. Jumlah angka maksimum adalah 15 digit, seperti contoh yang ini di sebelahnya. Batasan jumlah angka positif terbesar adalah 9,9E plus 307. Negatif terbesar min 9,9E plus 307.
angka positif terkecil 1E-307 dan negatif terkecil -1E-307. Only numerical values can be used for calculation. Yang kedua, nilai alphanumerical text menunjukkan gabungan karakter alphanumerical yang tidak dapat digunakan dalam perhitungan. Seperti contoh 61 people, baby one, or 11AA22. Formula atau fungsi menunjukkan ekspresi matematika atau fungsi yang dapat dijalankan dengan Excel. Sebagai contoh, ini harus ada sama dengannya dulu ya, karena Excel itu gak bisa menjalankan sebuah rumus jika tidak diawali dengan tanda sama dengan A2 plus A3, atau sama dengan if dalam kurung A2 sama dengan 1,1,0. Menggunakan formula dan fungsi. Sebuah formula hanya dapat mengandung elemen-elemen berikut dan dimulai dengan tanda sama dengan, seperti yang saya katakan tadi. Nomor 1, operator matematika, contoh plus dan kali untuk perkalian. Dan bintang untuk perkalian, Referensi sel termasuk sel yang memiliki nama dan range. 3, nilai atau teks. 4, fungsi lembar kerja, seperti penjumlahan atau rata-rata. Contohnya seperti yang ada di tabel di bawah ini ya. Level selanjutnya dari formula adalah fungsi. Fungsi dalam Excel memiliki petunjuk untuk membantu pengguna mengidentifikasikan komponen yang diperlukan. Fungsi ini hanya akan menjumlah sebuah rangkaian dari sel jika sel tersebut memenuhi kriteria tertentu. Layar function argumen akan muncul seperti kotak kecil, function argumen. Pada contoh hanya terdapat 3 komponen ring, kriteria, dan sum ring. Jika Anda mengklik tanda kotak input, sebuah definisi dari komponen akan keluar. Ini akan membantu Anda menggunakan sebuah fungsi. Memaksimalkan help. Pada Excel, fungsi help sudah terintegrasi dengan internet dan diperkuat dengan Bing. Ketika Anda melakukan pencarian atas topik tertentu, Anda akan diberikan pilihan. Jika Anda terhubung dengan internet, maka Anda akan diberikan referensi ke microsoftoffice.com atau situs lainnya. Referensi ini bisa merupakan artikel, video, websites, atau files. Jika Anda tidak memiliki akses internet, maka help akan mencari database yang tersimpan pada PC atau laptop. Lalu kita ke print, save, and publish workbook. Untuk mengecek apakah Anda memiliki printer yang terinstall dan apakah printer tersebut dapat digunakan, klik File tab dan pilih Print. Ketika Anda sudah melakukannya, klik Printer. Jika Anda memiliki lebih dari satu printer terpasang, maka daftar dari printer akan ditunjukkan pada status mereka. Hanya printer dengan status ready yang dapat digunakan, seperti pada gambar ya. Untuk menyimpan buku kerja ke file dokumen pada layar yang memiliki klik Save icon floppy disk, jendela Save As akan muncul. Pada jendela ini, Anda harus memilih di mana file akan disimpan dan nama apa yang ingin Anda gunakan. Jika Anda ingin menyimpan file dengan format lain selain Excel, maka Anda akan memilih format lain. Maka Anda memilih format dengan cara klik kotak pilihan yang berjudul Save as Type. Materi kedua, mengubah data menjadi informasi. Sebagai contoh pada buku kerja Anda, sebagai contoh saja ya, ada sheet sales dan accounting. Lembar kerja sales menampilkan data penjualan mentah dan di lembar accounting menampilkan data mentah dari departemen akuntansi. Untuk memulai mengubah data menjadi informasi, kita memiliki 2 pilihan. Biasanya data mentah dipisahkan dari apa yang Anda akan kerjakan, sehingga jika Anda secara tidak sengaja mengganti data mentah pada buku kerja Anda dapat mendapatkannya kembali dari file orisinil.
Untuk melakukan ini, Anda memiliki banyak pilihan. Anda dapat menggunakan fungsi Save As untuk menyimpan data working data .xlsx atau membuat salinan ke sebuah buku kosong dan membuat salinan ke dalam lembaran baru. Pada lembaran bernama Sales, klik kanan. Ini akan memunculkan sebuah submenu. Pilih Move or Copy. Ini akan membuka jendela Move or Copy. Jika Anda ingin menyalin lembaran, klik kotak Create a Copy. Pada tahap ini, Anda dapat memilih untuk membuat salinan pada lembar yang sama atau pada buku kerja yang baru. Jika Anda ingin menyalin ke dalam buku yang sama, pilih tempat peletakannya. Jika Anda memilih Sales, akan membuat salinan di depan Sales. Jika Anda ingin menyalin ke buku kerja baru, klik kotak pilihan dan pilih New Book. Ini akan memunculkan buku baru dengan salinan lembar kerja yang telah Anda pilih sebelumnya. Sudah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kata-katanya banyak yang salah dan belepotan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.